إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم. Ilmu hadis telah kita jelaskan adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dikenal dengannya keadaan sanad dan matan. Demikian pula ya temanya adalah pembahasan tentang sanad dan matan hadis. Dan buah yang bisa dicapai dari ilmu hadis ini adalah mengetahui suatu hadis itu sahih atau tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Izzuddin bin Jama'ah. Tentunya akhul Islam, para ulama hadis mereka telah bersungguh-sungguh untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana tata cara para ulama untuk menilai suatu hadis, memeriksa hadis, ya, sehingga dari situ kemudian para ulama menulis suatu kitab atau suatu ilmu yang disebut dengan ilmu hadis. Yang pertama adalah yaitu mengenal sejarah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengenal sejarah perawi hadis? Yaitu yang pertama mengenal nama-namanya. Siapa namanya? Yang disebutkan biasanya dengan nisbat ataupun ya, nama ayah, nama kakek, nama buyut dan yang lainnya, ya sampai 7 turunan terkadang. Disebutkan pula kunyahnya. Ya, kunyah itu yaitu ya, Abu apa, ya, Abu Daud atau Abu Muawiyah, ya, atau Abu, yang jelas bukan Abu Gosok, ya. Demikian pula berupa gelar, ya. Gelarnya bagaimana? Banyak para perawi juga diberikan gelar-gelar, ya, seperti ya, di antara perawi yang diberikan gelar oleh para ulama arim. Ya, ada juga yang diberikan gelar oleh para ulama as-sa'iqah, ya, yaitu halilintar. Demikian pula di antaranya perawi ada yang diberikan gelar, gelar-gelar yang banyak yang disebutkan oleh para ulama. Mereka juga menulis tentang nisbatnya dia, dalam artian dia ya, di mana dia tinggal dan negeri-negeri mana yang mereka kunjungi. Ya. Maka sering kali kita mendengar misalnya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari ini nisbat kepada suatu tempat yang bernama Bukhara. Dicatat juga oleh mereka tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ya. Dan ini sangat penting sekali untuk mengetahui suatu sanad, apakah ya, seorang murid bertemu dengan guru atau tidak. Ya, terkadang setelah diperiksa, ya, ternyata ya gurunya sudah meninggal jauh sebelum muridnya lahir. Sehingga para ulama menyatakan hadis atau sanad ini terputus. Demikian pula dicatat oleh mereka siapa guru-gurunya. Ya, siapa murid-muridnya. Kemudian dia mengunjungi atau menuntut ilmu kemana saja. Barangkali ada perawi yang mengaku-ngaku saya pergi ke Baghdad bertemu dengan ulama, ternyata para ulama atau ulama hadis tahu bahwa si fulan tidak pernah masuk ke Baghdad. Si fulan tidak pernah ikut misalnya sebuah peperangan. Ya, subhanallah, demikian detail para ulama hadis di dalam mencatat sejarah seorang perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhi, ya, dengan cara seperti itu para ulama bisa mengetahui mana yang sanadnya bersambung, mana yang sanadnya tidak bersambung, ya.
yang tidak bersambung seperti misalnya mursal, mu'dal, mu'allaq, ya munqati. Juga diketahui si fulan perawi ini majhul atau tidak. Apakah majhulnya termasuk majhul ain atau majhul hal. Juga dari situ bisa diketahui kedustaan seorang perawi. Manfaatnya banyak sekali. Ya, maka dari itu Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, berkata, ketika para perawi menggunakan dusta, maka kami gunakan sejarah ya untuk menyingkap kedustaan mereka. Sebuah contoh misalnya, Ufair bin Ma'dan Al-Kilai berkata, datang kepada kami Umar bin Musa di kota Hims. Lalu kami berkumpul kepadanya di masjid. Maka ia berkata, haddatsana, ia telah bercerita kepada kami syekh kalian yang salih. Ya, sering kali ia mengucapkan begitu. Haddatsana, telah bercerita kepada kami syekh kalian yang salih. Maka ya ketika ia telah banyak berkata demikian, aku berkata kepadanya, siapa syekh kami yang salih itu? Tolong sebutkan namanya kepada kami agar kami dapat mengenalinya. Ya, maka Umar bin Musa berkata, ia adalah Khalid bin Ma'dan. Lalu Ufair bin Ma'dan berkata, ya, tahun berapa engkau bertemu dengannya? Ia menjawab tahun 108 Hijriah. Lalu ia berkata lagi, di mana engkau bertemu dengannya? Oh iya, Umar bin Musa berkata, di perang Armenia. Maka Ufair bin Ma'dan berkata kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan berdusta. Khalid bin Ma'dan wafat tahun 104 Hijriah. Dan tadi engkau mengklaim bertemu dengannya tahun 108 Hijriah. Dan aku tambahkan lagi untukmu bahwa ia tidak pernah mengikuti perang Armenia. Namun ia ikut perang melawan Romawi. Dan tadi kamu ngaku ya bahwa kamu bertemu dengannya di perang Armenia. Ya subhanallah ya akhi. Rupanya dengan sejarah seperti itu, ya bisa diketahui si fulan ini dusta atau tidak. Luar biasa para ulama hadis itu. Di antara contohnya juga, Abdul Walid At-Tayalisi berkata, aku menulis dari Amir bin Abi Amir Al-Khazzaz. Suatu hari ia berkata, haddatsana Atha bin Abi Rabah. Lalu aku berkata kepadanya, tahun berapa engkau mendengar dari Atha? Ia menjawab, tahun 124 Hijriah. Maka aku berkata, akan tetapi Atha meninggal antara tahun 110 sampai 119. Ya. Subhanallah. Demikian ya akhi para ulama. Jadi yang pertama yang mereka lakukan adalah mengenal sejarah perawi hadis itu. Jadi ketahui namanya, siapa kunyahnya, gelarnya, nisbatnya, tahun kelahirannya, kematiannya, guru-gurunya, murid-muridnya, tempat yang ia kunjunginya, ya. Apakah dia masuk ke kota Baghdad atau mana, ya, kota-kota yang ia kunjungi. Ya. Nah, terkadang di antara kita jarang sekali ya untuk mengenal guru kita sendiri. Ada orang ngaji ke seseorang, tapi dia nggak tahu guru kita ini siapa, lahirnya kapan, ya, berguru kemana, ya, bagaimana latar belakangnya. Seringkali di antara kita tidak peduli, tidak faham. Kalau para ulama terdahulu, ya subhanallah, luar biasa, diperiksa, betul-betul diperiksa. Kedua, cara yang kedua yang mereka gunakan apa? Memeriksa riwayat-riwayat yang dibawa oleh perawi dan membandingkannya dengan perawi lain yang lebih thiqah tentunya, yang lebih terpercaya, baik dari sisi sanad maupun matan. Jadi periwayatan yang dibawakan oleh perawi ini, ya, tidak hanya diterima begitu saja, tapi dibanding-bandingkan dan perawi-perawi lain yang lebih thiqah. Istilahnya begini, kalau misalnya kita bertemu sama si Ahmad, mengabarkan suatu ya kabar, ternyata kita bertemu dengan ya yang lain lagi, ya, dengan
pengabaran yang hampir sama, yang ternyata ya kita bertemu dengan orang-orang yang barangkali dari sisi agamanya bisa dipercaya, kejujuran dan yang lainnya, ya. Oh, ternyata pengabaran si Ahmad ini ya tidak bertentangan dengan pengabaran ya orang lain. Wah, dari sini kemudian seorang ulama bisa nilai, wah ini si fulan terpercaya ini. Tapi ternyata si Ahmad ini kok beda sendiri pengabarannya. Sementara 10 orang yang lainnya berbeda. Yang 10 mengatakan ya bahwa kebakaran terjadinya di Senen misalnya. Yang satu mengatakan si Ahmad ini terjadinya di Kampung Melayu. Maka dilihat, oh ternyata yang 10 orang ini lebih terpercaya, lebih ini. Nah demikian pula ya akhi, ya para ulama hadis. Ketika mereka mendengar periwayatan seorang perawi, maka mereka ya para ulama Masya Allah ya datang ke kota Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, ke Yaman, ke Mesir. Mereka di sana bertemu dengan para ulama-ulama sehingga terkumpul kepada mereka hadis-hadis, apa jalan-jalan, sehingga mereka bisa membanding-bandingkan periwayatan seorang rawi, apakah perawi ini adalah perawi yang thiqah atau tidak. Sehingga ya dengan cara ini diketahui ya penguasaan seorang perawi terhadap ya periwayatan yang riwayatkan. Sehingga dari situ bisa diponis apakah perawi ini thiqah atau bukan. Ya. Dengan cara ini pula dapat diketahui jalan-jalan sebuah periwayatan dan matan-matannya. Sehingga ya dapat dibedakan mana riwayat yang sahih, mana yang hasan, mana yang lemah, mana yang syadz, yang nyeleneh sendiri, mana yang mungkar, mana yang mudraj. Ya, subhanallah. Sebuah contoh misalnya, Yahya bin Ma'in pernah datang kepada Affan untuk mendengar kitab-kitab Hammad bin Salamah. Lalu Affan berkata kepadanya, apakah engkau tidak pernah mendengar dari seorang pun? Maka Yahya bin Ma'in berkata, ya, aku mendengar dari 17 orang dari Hammad bin Salamah. Kata Affan, kalau begitu aku tidak akan mau menyampaikannya kepada kamu. Kata Yahya, wah, tampaknya orang ini hanya mengharapkan dirham. Lalu Yahya bin Ma'in pun pergilah, ia menuju sebuah kota yang bernama Basrah. Dan ia mendatangi seorang ulama hadis terkemuka di Basrah yang bernama Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Lalu Musa berkata kepadanya, apakah engkau tidak pernah mendengar kitab-kitab Hammad bin Salamah dari seorang pun? Maka Yahya menjawab, aku mendengarnya dari 17 orang dan engkau yang ke-18. Maka Musa bin Ismail At-Tabuzaki berkata kepada Yahya bin Ma'in, apa yang kau lakukan dengan itu? Ya, di mana Yahya bin Ma'in memperbanyak perbendaharaan perawi-perawi dari Hammad bin Salamah. Subhanallah. Apa kata Yahya bin Ma'in? Sesungguhnya Hammad bin Salamah terkadang salah. Maka aku ingin membedakan antara kesalahannya dengan kesalahan orang lain. Apabila aku melihat ya para perawi yang sederajat dengannya bersepakat pada sesuatu, aku dapat mengetahui bahwa kesalahan berasal dari Hammad. Dan apabila mereka semua bersepakat meriwayatkan sesuatu darinya, namun salah seorang perawi darinya menyalahi periwayatan perawi-perawi yang lain yang sama-sama meriwayatkan dari Hammad, aku dapat mengetahui bahwa kesalahan itu berasal dari perawi tersebut, bukan dari Hammad. Sehingga dengan cara itulah aku dapat membedakan kesalahan Hammad dengan kesalahan orang lain terhadap Hammad. Masya Allah. Subhanallah ya. Ya. Di antara contohnya juga ya akhi, Khalid bin Taliq bertanya kepada Syu'bah, wahai Abu Bistam, sampaikan kepadaku hadis Simak bin Harb mengenai emas dalam hadis Ibnu Umar. Maka ia menjawab, semoga Allah meluruskanmu, hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya secara marfu kecuali Simak. Marfu itu artinya nyampe ke Rasulullah SAW. Khalid berkata, apakah engkau takut bila aku meriwayatkannya darimu dari Simak? Maka Syu'bah menjawab, tidak.
Akan tetapi Qatadah menyampaikan kepadaku dari Sa'id bin Musayyib dari Ibnu Umar secara mauquf dari perkataan Ibnu Umar. Demikian pula Ayyub As-Sakhtiyani mengabarkan kepadaku dari Nafi dari Ibnu Umar secara mauquf dari perkataan Ibnu Umar. Demikian pula Daud bin Abi Hindin menyampaikan kepadaku dari Sa'id bin Jubair secara mauquf dari perkataan Ibnu Umar. Nah, ternyata Simak bin Harb bersendirian. Dia meriwayatkannya dari Ibnu Umar sampai Rasulullah. Makanya saya khawatir pada periwayatan Simak. Kenapa? Karena dia bersendirian. Ia memarfukan hadis tersebut dari perkataan Rasulullah. Sementara perawi-perawi lain yang thiqah, seperti Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, demikian pula Daud bin Abi Hindin, dan mereka itu semua perawi yang thiqat, bahkan para perawi yang sangat thiqat. Ternyata mereka meriwayatkannya secara mauquf. Sehingga disinilah para ulama bisa menimbang, mengetahui ilat suatu hadis. Wah, ini dia penyakitnya di sini. Rupanya Simak bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut secara marfu, sementara yang lainnya meriwayatkan secara mauquf. Subhanallah ya akhi, demikianlah Allah menjaga agama ini. Dengan adanya para ulama yang amat semangat dalam menelusuri periwayatan hadis dan membedakan antara periwayatan yang benar dari periwayatan yang salah. Sehingga dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis ini, dapat diketahui pula mutaba'ah, syawahid, kesalahan-kesalahan pada matan hadis yang dibawakan oleh seorang perawi. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Cara yang ketiga yang dilakukan oleh para ulama hadis, yaitu dengan merujuk buku asli perawi hadis. Terkadang si perawi dia punya buku yang dia catat hadis-hadisnya di dalam buku tertentu. Biasanya para ulama terdahulu akhal Islam azani Allah wa iyyakum, terbiasa mereka itu ketika duduk misalnya di majlis seorang imam, ia mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buku-bukunya tersebut di waktu malam dimuqabalah lagi, diperiksa lagi apakah tulisannya ada yang salah atau tidak. Terkadang salah dengar, terkadang ketinggalan misalnya dan tulisan. Tapi subhanallah, para ulama hadis itu masya Allah, di waktu siang mereka mencatat, di waktu malam mereka menulis ulang kembali, membetulkan kitabnya dari kesalahan. Nah, para ulama ketika ada melihat seorang perawi hadis meriwayatkan dari bukunya, mereka periksa betul-betul bukunya tersebut. Apa kegunaannya? Gunanya untuk mengetahui kebenaran seorang perawi yang mengaku mendengar dari seorang syekh. Mereka meneliti dengan seksama buku asli perawi tersebut, bahkan diperiksa juga kertasnya, tintanya, dan tempat penulisannya. Zakaria bin Yahya al-Hulwani berkata, aku melihat Abu Daud As-Sijistani telah berikan tanda kepada hadis Ya'qub bin Kasib di punggung kitabnya. Maka kami bertanya, mengapa ia melakukan itu? Ia menjawab, kami melihat di musnadnya hadis-hadis yang kami ingkari. Lalu kami meminta buku aslinya, namun ia menolak. Beberapa waktu kemudian ia mengeluarkan bukunya. Ternyata kami dapati hadis-hadis tersebut tampak dirubah dengan bukti tinta yang masih baru, yang tadinya hadis-hadis tersebut mursal, tapi ia dijadikan musnad. Dan di sana ada tambahan-tambahan. Artinya kok beda tintanya ini, kelihatan baru. Yang lainnya tintanya kelihatan lama. Sehingga dari situ saja para ulama meragukan, wah jangan-jangan ini orangnya nggak jujur. Menambah-nambah. Subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Para ulama juga bisa mengetahui suatu si fulan ini bukunya tidak sahih. Banyak perawi kalau meriwayatkan dari bukunya dikatakan oleh para ulama dhaif. Bahkan ada sebaliknya. Kalau meriwayatkan dari bukunya sahih, tapi kalau meriwayatkan dari hafalannya lemah.
Keempat, memeriksa lafaz dalam menyampaikan hadis. Sampai-sampai lafaz dalam menyampaikan hadis saja diperiksa. Apakah dengan mengucapkan haddatsana, ataukah akhbarona, atau an, atau qala, ya. Sehingga dari situ bisa mengetahui, ya, periwayatan seorang mudallis atau bukan. Mana itu mursal khafi, mana itu yang berupa tadlis, ya subhanallah. Ya. Kelima, yaitu pemeriksaan ketsiqahan perawi-perawi hadis. Di mana ya akhi, azani Allah, ya perawi-perawi hadis tersebut diperiksa ketsiqahannya. Kalau ulama-ulama ya belakangan mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama jarh wa ta'dil, yang kemudian membagi para ulama jarh wa ta'dil menjadi 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang mutasyaddidin, tingkatan yang mu'tadilin. Mutasyaddidin yaitu yang sangat sulit sekali untuk ya mentsiqahkan seorang perawi, untuk mengatakan tsiqah sulit sekali. Ada perawi yang mu'tadilin, yaitu yang moderat, dalam artian tengah-tengah, enggak terlalu keras, tidak pula terlalu ya mudah. Ada tingkatan lagi yang mudah sekali, yang mencap si perawi itu tsiqah. Ya padahal ya perawi tersebut tidak bukan tsiqah. Ya seperti misalnya Ibnu Hibban, ya beliau di antara manhaj dalam pentautsikannya, beliau menganggap bahwa perawi yang majhul itu ya dianggap tsiqah katanya. Itu tentunya pembahasannya dalam kitab ilmu jarh wa ta'dil. Nah ini ya akhi, dengan cara-cara seperti itu para ulama ya bisa mengetahui suatu hadis itu, apakah hadis itu ya layak diterima ataukah hadis tersebut ya tidak. Dari sini kita mengetahui tujuan daripada ilmu hadis apa. Tiada lain adalah yang pertama ya dalam rangka menjaga yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Ya, hadis ini diterima atau tidak. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan tentang tujuan dan maksud dari ilmu hadis. Innal murada min ilmi al-hadis tahqiqu ma'ani al-mutun wa tahqiqu ilmi al-isnad wal-mu'allal. والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. Sesungguhnya yang diinginkan dari ilmu hadis adalah ya dua. Yang pertama adalah memeriksa makna-makna matan, memeriksa matan-matan hadis, dan yang kedua adalah memeriksa sanadnya. Apa itu? Ya sudah kita sebutkan kemarin pada pertemuan kemarin, ya bahwa sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Sehingga dari situ bisa diketahui ilat-ilat. Apa itu ilat? Penyakit. Ya penyakit hadis. Kalau dalam hadis disebut ilat, kalau di buah namanya ulat. Ya sama-sama penyakit juga. Apa itu ilat? Kata para ulama, ilat itu adalah penyakit yang tersembunyi dalam suatu hadis. Ya kalau kelihatan berarti bukan ilat. Penyakit yang tersembunyi di dalam hadis dan mempengaruhi keabsahan hadis. Seperti sudah kita sebutkan contohnya tadi. Simak bin Harb meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar secara marfu'. Sementara perawi-perawi lain yang lebih mutqin dan lebih thiqah yang meriwayatkannya secara mauquf ya dari perkataan Abdullah bin Umar. Nah ini namanya penyakit ya. Walaupun terkadang kalau kita melihat sebatas melihat sanadnya simak, kayaknya ini bersih gitu. Tapi ternyata setelah dikumpulkan jalan-jalannya, makanya diantara sudah kita sebutkan tadi, diantara cara para ulama mengetahui atau menyingkap penyakit hadis itu dengan cara dikumpulkan semua jalan-jalannya. Sebagaimana ya berkata Imam Ahmad, ya al-bab idza lam yujma' turuquhu lam tatabayyan muraduhu.
Ya, hadis itu kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalannya belum jelas, ya. Belum jelas keadaannya, belum jelas apa yang dimaksud daripada hadis itu. Apakah hadis tersebut sahih, apa ada penyakitnya atau tidak. Dan pekerjaan untuk mengumpulkan jalan-jalan hadis itu bukan pekerjaan yang mudah, akhi. Ya, kita harus mau untuk sabar, ya, membuka kitab-kitab para ulama hadis yang begitu banyak, ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Ya. Kata beliau, "Walaisal muradu min hadzal ilmi mujarrad as-sama' walal isma' walal kitabah." Ya, bukanlah yang dimaksud dari ilmu hadis sebatas dengerin hadis atau memperdengarkan hadis atau cuma sebatas menulis hadis, tidak. Balil tina'u bi tahqiqihi wal bahthu an khafiyyi ma'anil mutuni wal asanidi wal fikri fi dhalik. Akan tetapi tujuan dan maksudnya adalah betul-betul memeriksanya, ya, dari sisi matannya, sanadnya, dan memahami makna-maknanya. Ya, wa muraja'atu ahlil ma'rifati bih, dengan cara merujuk para ulama yang betul-betul faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa mutala'atu kutubi ahli tahqiq. Demikian pula membuka, ya, mengebet itu kitab-kitab para ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga betul-betul, ya, seseorang talib itu bukan hanya menghafalnya, tapi juga ia tahu hadis ini sahih atau tidak. Bukan hanya juga mengetahui sahih dan tidak, tapi juga berusaha untuk memahami apa yang terkandung dari makna-makna hadis tersebut. Ya. Yang jelas itulah tujuan daripada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu siapa yang dimaksud dengan ahli hadis atau al-muhaddis? Ketahuilah ya akhi, al-muhaddis adalah orang yang menyibukkan diri, ya, dengan hadis secara riwayat dan dirayah. Demikian pula mengumpulkan dan memeriksa perawi-perawinya. Dan ia mengetahui sangat banyak, pengetahuannya sangat dalam tentang perawi dan periwayatan. Yaitulah yang disebut dengan al-muhaddis. Berkata Syekh Fathuddin bin Sayyid An-Nas, "Al-muhadditsu fi asrina man ishtaghala bil hadits riwayatan wa dirayatan. وجمع بين رواته واطلع على كثير من الرواة والرواية في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه حظه واشتهر فيه ضبطه فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله فهذا هو الحافظ. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم يكون لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء فذلك بحسب أزمنتهم." Kata beliau, muhaddis, ahli hadis di zaman kami adalah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis secara riwayat maupun dirayah, mengumpulkan perawi-perawinya, mengetahui keadaan-keadaan perawinya dan periwayatan yang diriwayatkannya. Ya, dan ia mempunyai kelebihan dalam ilmu ini sehingga ia diketahui dan masyhur bahwa dia sangat alim tentang masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang ahli hadis. Dan seorang ahli hadis itu tidak terbatas, ya, hanya pada abad ke-5 Hijriah, akan tetapi setiap tahunnya atau setiap generasinya ada para ulama hadis yang mereka itu, ya subhanallah, ya menyibukkan dirinya dengan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman ini yang paling terkenal dan diakui oleh para ulama dunia adalah Syekh, ya, al-muhaddis al-allamah Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah.
Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan daripada yang diinginkan daripada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ya dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Siapa yang pertama memperkenalkan 3 macam hadis ini, 3 macam istilah ini? Yang pertama kali memperkenalkannya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Al-Ilal, ya, dalam kitab Ilalnya. Beliaulah yang pertama kali membagi hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Adapun sebelum Tirmidzi, ya hanya dikenal ada sahih dan dhaif saja. Ya, maka setelah datangnya Imam At-Tirmidzi dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis yang dhaif. Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis hasan? Apa hadis dhaif? Insyaallah ya kita akan mempelajarinya. Apa itu al-hadis as-sahih? Berkata para ulama hadis, ya, as-sahihu mattasala sanaduhu binaqlil adli adh-dhabit an mithlihi wa salima an syudhudhin wa illah. Hadis as-sahih adalah yang bersambung sanadnya, ya, dengan penukilan perawi yang adil dan dhabit dari perawi yang adil dan dhabit juga. Demikian terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat dari syudzuz, ya, syudzuz itu periwayatan seorang perawi seorang perawi yang makbul, yang menyelisihi ya perawi lain yang lebih kuat, lebih terpercaya, dan ya tidak ada ilat, ya. Nah, berarti hadis yang sahih itu apabila memenuhi 5 syarat. Apa ya syarat daripada hadis sahih itu? Yang pertama, sanadnya bersambung. Maka keluar darinya ya hadis yang sanadnya tidak bersambung. Seperti apa? Seperti hadis mu'allaq. Nanti kita akan sebutkan atau kita akan bahas apa itu hadis mu'allaq. Ya, hadis mu'dhal, hadis munqati, hadis mursal. Itu semua ya dianggap sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Karena syarat yang pertama ini tidak terpenuhi, yaitu sanadnya tidak bersambung. Sanadnya harus bersambung. Yang kedua, syarat hadis sahih itu, kata para ulama hadis, yaitu perawinya harus adil. Yang namanya adil itu apa sih? Ya, kata para ulama, yang pertama dia harus muslim, yang kedua harus balik, yang ketiga harus berakal, yang keempat harus selamat dari sebab-sebab kefasikan, yang kelima ya harus selamat dari khawarimul muru'ah. Apa itu? Itu adab-adab yang tidak islami. Ya. Pertama harus muslim. Maka perawi yang kafir tidak diterima. Demikian pula perawi yang fasik. Harus muslim dia. Kecuali kalau misalnya sewaktu dia masih kafir, dia pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia masuk Islam. Maka setelah Islamnya dia menyampaikan apa yang dia pernah dulu dia dengar dari Rasul ketika kafirnya. Maka kata para ulama ini diperbolehkan. Karena pensyaratan harus muslim itu adalah syartut tahammul, bukan syartul ada. Tahammul itu artinya membawa hadis, sedangkan ada itu artinya menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua balik, ya. Maka kalau ada perawi yang belum balik tidak diterima periwayatannya.
kecuali kalau dia waktu kecilnya mendengar hadis Nabi SAW, lalu setelah baliknya dia menyampaikan ya kepada manusia. Sebagaimana pernah itu adalah contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Berapa banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan ketika beliau masih kecil. Yang ketiga, ya, yaitu berakal. Maka periwayatan orang gila tentu tidak bisa diterima. Yang keempat, selamat dari kefasikan. Dan kefasikan ada dua macam. Yang pertama maksiat. Yang dimaksud dengan maksiat yaitu dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, seperti kalau ada perawi yang mabuk-mabukan, jelas ini tidak diterima. Yang kedua kefasikan yaitu bid'ah. Namun para ulama terjadi ikhtilaf dalam mensikapi perawi yang ahli bid'ah ini. Ya, sebagian ulama mengatakan ya, perawi yang ahli bid'ah ini selama dia tidak jatuh kepada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, apa itu? Yaitu mengingkari perkara-perkara yang telah jelas dalam Islam, ya, seperti sholat ataupun yang lainnya. Ya, selama dia tidak jatuh kepada bid'ah mukaffirah, iman masih diterima. Sebagian ulama ya setelah mereka bersepakat bahwasanya bid'ah mukaffirah itu tidak diterima ya periwayatannya. Tapi kalau misalnya belum sampai kepada bid'ah mukaffirah, bagaimana? Sebagian ulama mengatakan tidak diterima sama sekali. Sebagian ulama mengatakan diterima. Sebagian memberikan perincian-perincian. Jumhur mengatakan ya kalau dia mendakwahkan bid'ahnya maka tidak diterima. Kalau dia tidak mendakwahkan maka diterima. Sebagian mengatakan ya selama dia perawi yang thiqah dan dia bisa dipercaya, punya wara dan tidak menghalalkan dusta dan bisa dan amanah, maka diterima. Ya, karena berapa banyak perawi-perawi ahli bid'ah yang ternyata juga yang mendakwahkan bid'ahnya tapi diterima oleh para ulama karena kejujuran mereka dan tidak menghalalkan dusta, seperti misalnya Imran bin Hattan, ia salah seorang pentolan daripada kaum Khawarij. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, ini syarat yang keempat. Seorang perawi itu tidak boleh dia yang adil itu adalah yang selamat dari kefasikan. Yang keempat, yang kelima, selamat dari khawarimul muru'ah. Apa itu khawarimul muru'ah? Yaitu adab-adab, ya istilahnya adab-adab yang tidak islami. Ya di mana dia misalnya minum di pinggir jalan, kencing di pinggir jalan. Ya. Syekh Masyhur bin Al-Salman, Syekh Masyhur ya, menulis sebuah buku yang berjudul Khawarimul Muru'ah, ya perkara-perkara yang dianggap Khawarimul Muru'ah di zaman para ahli hadis di zaman dulu. Ya, di antaranya juga yaitu ya seorang perawi yang sholat tidak pernah pakai penutup kepala. Itu juga dianggap Khawarimul Muru'ah. Hal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kalau terpenuhi 5 perkara ini, dianggaplah si perawi itu perawi yang adil. Kemudian syarat berikutnya yaitu dhabit. Ya. Dan dhabit dibagi oleh para ulama menjadi 2. Yaitu dhabtus sadri dan dhabtul kitab. Apa itu dhabtus sadri? Menguasai dengan hafalannya dia, sehingga kapan saja dia bisa sampaikan, dia akan sampaikan. Di mana hafalannya tak berubah sampai matinya. Kalau ternyata misalnya berubah, maka para ulama mencatatnya baik-baik. Si fulan berubah hafalannya berapa tahun sebelum meninggalnya. Ya, seperti misalnya Sufyan bin Uyainah, seorang perawi yang thiqah, tapi kemudian ya berubah hafalan 3 tahun sebelum meninggal dunia. Iya. Demikian pula misalnya Ibnu Lahiyah, seorang perawi yang setelah terbakar buku-bukunya menjadi lemah hafalannya. Ya,
Syarik al-qadhi, setelah dia memangku jabatan ya, menjadi seorang qadhi, ya menjadi lemah hafalannya. Subhanallah, ya. Demikian dicatat oleh para ulama baik-baik. Ada lagi dhabtul kitab. Apa itu? Menguasai bukunya. Artinya bukunya tersebut selamat dari kesalahan dalam penulisan. Selamat dari saqat, ya. Selamat dari tashif, kesalahan dalam penulisan. Atau sesuatu yang hilang dari bukunya, atau dari talqin. Talqin itu dalam ilmu hadis artinya ada orang lain yang memasukkan ke dalam buku dia hadis-hadis yang bukan dari dia. Ya, contohnya siapa? Khatib Al-Laits. Ya, dia didhaifkan oleh para ulama gara-gara tetangganya yang buruk, ya, akhlaknya. Kenapa? Ya, kebetulan tetangganya itu punya tulisan yang mirip dengan Khatib Al-Laits. Suatu hari Khatib Al-Laits keluar rumahnya, maka si tetangganya masuk, diambil buku hadisnya, ditambahkan hadis-hadis yang bukan dari hadis-hadis Laits, Khatib Laits ini, yang kebetulan tulisannya serupa. Ya, ketika kembali dibacanya buku-buku itu, dianggapnya itu adalah hadis-hadis dirinya, sehingga dia tidak bisa membedakan antara hadis dia dengan hadis yang ditambahkan dari tetangganya itu. Gara-gara itu, kata para ulama, Khatib Laits tidak diterima kitabnya itu. Subhanallah. Ini akhi, ya demikian para ulama begitu sangat sangat perhatian sekali, ya, melihat bagaimana kedhabitan, ya, hafalan si fulan ini hebat atau tidak, ya, thiqah, bagaimana kethiqahannya, ya, sampai-sampai mereka itu menguji kethiqahan seorang perawi. Seperti pernah, ya, seorang khalifah datang kepada Imam Malik, lalu kemudian berkata, Imam Malik, tolong sebutkan kepadamu dari hafalanmu, ya, 10 hadis saja. Disebutkan oleh Imam Malik, hadatsana ya, sampai hadis-hadisnya dicatat baik-baik. Tahun depannya, ya, datang lagi khalifah itu, disembunyikannya si pembantunya di belakang, ya, hadis-hadis yang kemarin itu, yang tahun dahulu hilang, tolong sebutkan kembali kepada saya. Maka kemudian Imam Malik menyebutkan kembali. Sementara si pembantu, ya, pelayannya melihat ternyata, ya, apa yang terjadi tidak berkurang dan tidak bertambah, ya, persis dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, ya, baheula. Nah, subhanallah, ya akhi. Mungkin kalau di zaman sekarang, akhi, masih berlaku pemeriksaan hadis, kita semua ini Masya Allah matruk semua, ya, hafalan kita ini banyak yang error, ya, baru baca hari ini dihafalin, besok udah hilang. Masya Allah, ya, para ulama hadis, ya, sekali menghafal, ya, hampir bisa dikatakan tidak lupa selama-lamanya. Ya, siapa itu Imam Syafi'i? Siapa yang tidak tahu bagaimana hafalan Imam Syafi'i? Imam Bukhari yang dikenal dengan Jabalul Hifadz, yang luar biasa sekali. Ya, mendengar 100 hadis yang sanadnya dibulak-balik, langsung dihafalnya waktu itu juga sesuai dengan urutannya. Luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah kalau pergi ke pasar, ya, bawa kapas, disimpannya di telinganya. Kata Imam Syafi'i, ya, aku ini kalau mendengar sesuatu aku tidak pernah lupa. Aku takut di pasar mendengar kata-kata yang buruk, yang jorok, sehingga aku tidak pernah lupa. Masya Allah. Ya, demikian memang Allah ingin, ya, menjaga agama ini dengan dijadikan, ya, para ulama-ulama yang luar biasa hafalannya kuat sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya, karena mereka telah begitu sangat bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan mereka, ya, untuk untuk membela hadis Nabi SAW. Namun sayang sekali, terutama di Indonesia ini, ya, terkadang kita tidak merasakan bagaimana usaha, ya, para ulama hadis untuk membela hadis Nabi SAW. Di Indonesia ini tidak peduli lagi orang bahwa hadis apa sahih apa dhaif. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan alah dhaif juga, yang penting hadis, katanya. Masya Allah. Ya. Maka dari itu, ya akhi, betapa pentingnya kita untuk memilah hadis, suatu hadis, apakah hadis itu sahih ataukah hadis itu lemah atau bahkan palsu, agar kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Allahu alam, saya kira cukup, dan insyaallah pembahasan tentang hadis sahih kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Baiklah, ikhwatul iman rahimakumullah. Demikian tadi pembahasan Ustaz tentang ilmu mustalahul hadis, dan ikhwatul iman rahimakumullah, ilmu ini perlu kita ketahui karena saat ini banyak hadis-hadis yang bertebaran di tengah kaum muslimin dan kita tidak mengetahui, walaupun hanya dasar-dasar ya yang tadi Ustaz terangkan, dan juga diantaranya yang sudah beliau terangkan di pekan yang lalu, apa itu rawi dan perawi, kemudian hadis itu sahih dan tidak, juga tadi tentang syarat-syarat hadis yang sahih. Ikhwatul iman rahimakumullah, berikutnya untuk Anda yang pada kesempatan siang hari ini menyimak dan Anda turut ikut serta dalam pertemuan pada kesempatan siang hari ini, Anda bisa ikut serta untuk line telepon yang sudah kami sediakan, dan ini adalah siaran langsung kami bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullah ta'ala dalam sesi pertemuan kajian mustalahul hadis dalam kitab yang beliau bawakan, yaitu Qawaidul Hadis min Fununi Mustalahul Hadis, yang disusun oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim. Ikhwatul iman rahimakumullah, untuk Anda yang ingin ikut serta di line telepon kami, silakan Anda bisa pijit nomor telepon 8236543, dan untuk Anda yang ingin ikut serta dalam SMS atau pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 0819896543. Baiklah ikhwatul iman rahimakumullah, segera akan kita hadirkan beberapa pertanyaan. Ustaz, ada pertanyaan darurat yang mesti dijawab di luar materi kita. Ini karena ibunya mau berangkat haji katanya besok, jadi tentang haji. Assalamualaikum, maaf mau bertanya di luar tema, penting sekali. Ibu mertua akan berangkat haji Ustaz besok. Beliau sempat berkata mau kurbannya di Jakarta saja, katanya apa boleh apa tidak? Sekian, silakan. Semoga ya hajinya ibu antum itu haji yang diterima oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur. Ya, bukan haji yang mabur. Tidak boleh seorang haji, ya, jemaah haji yang haji tamattu misalnya, atau haji qiran, untuk menyembelih hewan udhiyah di selain Mina dan Mekah. Ya, karena Rasulullah telah memberikan batasan bahwa tempat-tempat untuk menyembelih yaitu adalah Mina dan Mekah. Ya, kata Rasulullah, beliau bersabda, min wa Mina kulluha manhar. Ya, Mina itu semuanya adalah tempat untuk menyembelih. Artinya selain tempat-tempat yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak diperbolehkan dan tidak sah ya seorang yang berhaji untuk menyembelihnya. Maka harus ya dam-dam tamattu, demikian pula dam atau dam tamattu itu ya, kalau dia memang biasanya jemaah haji itu kebanyakan dengan haji tamattu, disembelih di Jakarta atau di selain daripada tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi untuk pertanyaan perdana kita dari saudara kita yang ibunya akan berangkat haji. Ikhwatul iman rahimakumullah, sudah ada pertanyaan yang masuk via telepon, kita akan angkat ya. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana tadi Pak? Dari Witu di Ciledug. Silakan Pak Witu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini, aku mau nanya, apakah hadisnya sahih tentang mengasankan bayi yang baru lahir? Yang kedua, kemarin kan anak aku baru lahir, terus kalau akikahnya nggak pas 7 hari gimana? Pasal itu kan nggak ada duit. Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengadzankan bayi, hadis itu ya sepanjang pemeriksaan saya adalah hadis yang dhaif. Memang Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil pertama kali beliau mengatakan hadisnya hasan insyaallah.
Namun kemudian ya dikarenakan beliau menganggap adanya syahid dari hadis Ibnu Abbas, yang kemudian di dalam silsilah hadis sahih ada hadis dhaifah, ternyata beliau merujuk dan meralat dia ucapan beliau yang mengatakan bahwa hadis itu hasan. Ternyata hadis yang dianggap syahidnya itu hadis Ibnu Abbas adalah hadis yang palsu, sehingga tidak bisa mengangkat derajat hadis itu menjadi hadis yang hasan ataupun ya apalagi sahih. Jelas hadis itu yang saya pernah periksa juga, ya saya menemukan 3 jalan, ya semuanya adalah lemah, di mana 2 jalan sangat lemah, 1 jalan lemah, sehingga tidak bisa menguatkan derajatnya. Akan tetapi siapa perawi yang lemah itu saya tidak hafal, ya barangkali insyaallah akan saya ya rujuk lagi. Dan Bapak juga bisa melihat di website saya yang bernama abuyaibadusam.com, ya saya jelaskan di situ kelemahan daripada periwayatan tentang mengadzankan bayi tersebut. Walaupun kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengakikahkan di hari yang ke-7, maka Syekh Albani rahimahullah menyebutkan adanya riwayat dan beliau menghasankan periwayatan yang mengatakan boleh di hari ke-14 dan boleh kalau tidak mampu maka di hari yang ke-21. Bahkan dalam satu riwayat yang saya katakan sahih, ya li ghairihi, bahwa Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya setelah diutus. Hadis tersebut sahih li ghairihi karena ada beberapa jalan. Ya, dan tidak benar orang yang mengatakan hadis itu dhaif, ya karena hadis itu memang ada satu jalan yang lemah, karena di situ adalah Abdullah bin Muharrar matruk, akan tetapi ada jalan lain dari hadis Abdullah bin Muthanna dan yang meriwayatkan dari pamannya, di mana ya periwayatan Abdullah bin Muthanna dari pamannya dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya setidaknya itu derajatnya hasan dan terlebih mempunyai syahid dari hadis Ismail ya bin siapa saya lupa, seorang perawi yang dhaif namun ringan, sehingga bisa menaikkan derajatnya kepada sahih li ghairi. Allahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, baik sudah masuk di kesempatan telepon berikutnya Bapak Yusuf dari Salemba. Iya, Bapak Yusuf. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya baca ini ya, satu buku terjemahan judulnya Ulumul Hadis ya. Studi kompleks hadis Nabi, yang judul aslinya ini Ustaz, Taisir Mustalah Hadis. Iya. Tulisan dari Tohan Mahmud Tohan ya. Bagus itu Pak. Bagus Pak ya. Bagus untuk pemula, bagus Pak itu buku itu. Saya baca. Dan mudah untuk dicernanya. Ya, kebetulan. Ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti saya baru tanya. Iya, dan buku itu juga termasuk buku yang saya jadikan rujukan di pelajaran kita ini. Memang saya dengar juga tadi ada beberapa istilah ya. Iya. Matruk segala macam itu ya. Ini memang. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik Bapak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan via SMS yang akan kita bacakan Ustaz. Bolehkah menggunakan hadis sahih atau hasan yang tidak marfu katanya? Jazakallah khair. Silakan. Hadis yang tidak marfu itu berarti bisa jadi mauquf. Mauquf itu artinya hanya sampai kepada para sahabat, yaitu dari perkataan para sahabat. Ya, atau bisa jadi mursal. Artinya hanya sampai kepada tabi'in. Ya, dan mursal itu adalah seorang tabi'in berkata Rasulullah bersabda. Ya, atau maktu itu berasal dari yaitu perkataan para tabi'in. Nah, kalau misalnya nggak sampai kepada Rasulullah, hadis itu mauquf misalnya, boleh tidak kita mengamalkannya? Pertama, ini ya bahwa hadis mauquf itu ada 2 macam. Ada hadis mauquf yang dihukumi marfu, walaupun itu perkataan sahabat, tapi dianggap marfu oleh para ulama. Kenapa? Karena ya ternyata sahabat ini berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin dari ijtihad beliau. Ya, seperti misalnya pengabaran tentang hal-hal yang gaib. Ya, selama si sahabat ini tidak suka mengambil dari kabar Israiliyat. Ya. Atau menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan amal tertentu. Ini juga tidak mungkin dari ijtihad sahabat. Maka yang seperti ini biasanya dihukumi marfu.
Ada juga yang memang itu perkataan sahabat dan tidak disebut marfu. Maka kita lihat, apabila perkataan sahabat ini ya tidak ditentang oleh sahabat-sahabat yang lainnya, ya, dan sejalan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya, atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh kita amalkan. Akan tetapi tidak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ya, misalnya perkataan Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kalian dihisab. Bagus, ya, maknanya bagus dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Boleh kita amalkan, ya, kita amalkan. Ya, menghisab diri kita, ya, dosa-dosa kita dan yang lainnya. Nah, Ikhwatul Iman rahimakumullah, berikut akan masuk kembali. Kita angkat kembali telepon yang masuk dari Abu Asma di Ciang sana. Silakan Abu Asma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gini Ustaz, berkaitan dengan tambahan rawi yang sikoh tadi yang antum sebutkan, itu bagaimana status rawi Zaidah bin Qudamah ketika Zaidah bin Qudamah itu menyelisihi kurang lebih 22 rawi sikoh lainnya seperti Syu'bah dan 2 Sufyan dalam masalah hadis Wa'il bin Hujr menggerak-gerakkan jari. Nah, itu yang pertama Ustaz, apakah riwayat Zaidah bin Qudamah dalam masalah ini diterima atau ada pembahasan yang lain? Itu yang pertama Ustaz. Dan Bapak, kedua, cukup dulu Bapak ya, nanti kita kasih kesempatan. Yang kedua ini rawi yang lemah tadi Ustaz dalam masalah azan, itu Asim bin Ubaidullah. Jayid. Baik, ya. Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah ziyadatu thiqah, karena belum sampai pembahasannya, sebetulnya di pembahasan tentang masalah ziyadatu thiqah itu akan saya jabarkan insyaallah pada pertemuan tentang khusus pembahasan apa itu ziyadatu thiqah dan perbedaannya dengan hadis syadz. Ya, dan contoh-contohnya diantaranya juga terjadi ikhtilaf. Ada aba-aba perselisihan di dalam memandang ya, apakah setiap perselisihan atau penyelisihan perawi terhadap perawi lain yang lebih thiqah dianggap syadz atau tidak. Di mana ya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau An-Nukat membagi menjadi 3 bagian. Ya, dan ini dinisbatkan kepada Abu Amr Ibn Salah. Di mana yang pertama perselisihan yang mempunyai makna munafah, saling meniadakan. Maka ini jelas ya bisa masuk kepada syadz. Yang kedua ya yaitu perselisihan atau penyelisihan yang di situ tidak saling munafah, tidak saling meniadakan, artinya tidak berlawanan. Ya, tidak berlawanan, seperti ya di sini Syekh Al-Albani rahimahullah memandang bahwa penambahan Zaidah bin Qudamah ya tidak munafah, tidak meniadakan perawi-perawi lain yang tidak menyebutkan adanya gerakan. Sebab kata beliau ya walaupun 20 perawi yang di situ diantaranya Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya yang lebih thiqah menyebutkan hanya dengan sebatas lafaz apa itu tahrik, bukan isyarah, sebatas isyarat saja. Akan tetapi kata beliau ya menggerakkan tidak bertentangan dengan berisyarat, karena ya otomatis orang yang menggerakkan pasti itu berisyarat. Sehingga dari sisi sinilah ya Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah melihat bahwa ini mimbab ziyadatu thiqah, ya bertumpuan pada perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nukat yang menyebutkan bahwa apabila di situ tidak ada munafah ya, dan dalam artian tidak meniadakan dan masih bisa dikompromikan, maka pada waktu itu tidak dianggap sebagai syadz, akan tetapi masuknya dalam ziyadatu thiqah. Adapun yang ketiga yaitu ya nau' minal munafah, seperti takhsisul am ataupun taqyidul mutlaq. Allahu a'lam. Nah, Ikhwatul Iman rahimakumullah, demikian tadi pertanyaan dan tanggapan dari
Abu Asma ya di Ciang sana. Dan berikutnya telah masuk kembali ke meja siar kami telepon dari Bapak Sufyan di Pebayuran. Silakan Pak Sufyan. Halo. Halo Pak Sufyan. Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Anda mau nanya ini Ustaz, masalah hadis tentang thalabul ilmi farudatun ala kulli muslimin wa muslimat. Apakah hadis itu sahih atau hasan? Yang kedua, apakah kitab Riyadhus Shalihin itu bagus untuk pelajari? Apakah terdapat di situ hadis-hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan muslimah ini dianggap syadz oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang sahih hanya sampai talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Adapun hadis kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang masyhur, ya, yang dipelajari hampir di seluruh negeri kaum muslimin. Memang di situ ada beberapa hadis dhaif, ya. Bisa Bapak rujuk kitab Bahjatun Nadhirin, ya, yang syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, di mana beliau di situ menyebutkan, ya, hadis-hadis tersebut dengan derajat-derajatnya, apakah hadis itu sahih atau tidak. Dan juga telah dikumpulkan, ya, oleh sebagian talabatul ilm di Indonesia, hadis-hadis lemah dalam Riyadhus Shalihin, ya, oleh sebagian talabatul ilm di Indonesia juga sudah dikumpulkan itu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan sudah dicetak, sehingga Bapak mudah, ya, tinggal beli buku itu, ya, yaitu hadis-hadis lemah yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Yang jelas hadis itu, buku Riyadhus Shalihin sangatlah bagus dan sangat banyak sekali faidah-faidah yang kita bisa petik dan kita ambil. Walaupun demikian tentu yang namanya manusia atau buku yang ditulis oleh manusia tidak sama dengan kalamullah. Pasti di sana ada, ya, perkara-perkara yang menjadi kritikan para ulama. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali akan kita angkat SMS atau pesan singkat yang masuk di meja siar pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz, apakah keutamaan penghafal hadis di akhirat samakah dengan penghafal Al-Quran? Dari Ari di Cipayung, silakan. Yang jelas menghafal hadis, ya, diberikan oleh Rasulullah janji, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Nadzarallahu mra'a sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya. Di mana hadis ini, sebagian ulama menganggap sebagai hadis yang mutawatir. Di sini Rasulullah SAW mendoakan orang yang, ya, mempelajari hadis Nabi SAW, menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya kepada manusia. Adapun menghafal Al-Quran ini jelas lebih tinggi, karena kalamullah jelas lebih tinggi, ya, karena ada banyak keutamaan daripada menghafal menghafal Al-Quranul Karim. Di antaranya hadis Nabi SAW, di mana penduduk surga seseorang akan dikatakan kepadanya, "Iqra warattil fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin qara'taha." Bacalah dan tartilkan, sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau hafal, yang engkau baca. Ya, qara'taha, kebanyakan para ulama menafsirkan ya hafidhtaha. Makanya Imam Bukhari ketika ia menyebutkan, dan juga yang ditafsirkan oleh banyak ulama, dia tentang masalah ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam adalah yang paling aqra' terhadap kitabullah. Itu diantara maknanya ahfadhuhum, yang paling banyak hafalannya. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, berikutnya sudah masuk kembali di line telepon kami Abu Aufa dari Ragunan. Silahkan Abu Aufa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, saya pernah duduk di majelis ilmu, terus mereka membahas kitab Duratan Nasihin, kalau tidak Duratan Nasihin. Iya, itu menurut Ustaz bagaimana? Kitab itu banyak hadis yang
doif atau banyak juga hadis yang sahih atau bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih Pak. Taib, Durratun Nasihin termasuk buku-buku yang merupakan gudang hadis dhaif, palsu dan yang tidak ada asal usulnya. Bahkan ya Durratun Nasihin ini banyak sekali ya wirid-wirid atau zikir-zikir yang tidak ada asal usulnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak menasihati Bapak untuk menghadiri majelis itu. Ya, karena para ulama hadis ketika menyebutkan tentang gudang-gudang hadis palsu dan hadis dhaif, di antara yang disebut oleh mereka adalah kitab Durratun Nasihin ini. Dan termasuk kitab yang ditahdzir oleh para ulama sebagian disebutkan oleh Syekh masyhur dalam kitab beliau Al-Kutubun Hadzara minhal Ulama. Nah. Berikutnya masuk kembali di line telepon kita Bapak Abdurrahman di Jakarta. Iya. Halo. Waalaikumsalam, silahkan. Ya. Ini ada pengotak-kotakan antara ahli hadis dengan ahli fikih yang mana terjadi di masa ini Ustaz. Bagaimana sikap dan bagaimana pendaifan tentang hadis antara ulama sekarang dengan ulama yang terdahulu gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan sebetulnya. Ahli hadis dengan ahli fikih sering memang terkadang terjadi perdebatan ya. Siapa yang lebih alim, lebih diutamakan ahli hadis atau ahli fikih? Sebagian mengatakan ahli fikih, sebagian mengatakan ahli hadis. Sebetulnya ini tidak ada manfaatnya pembahasan seperti itu. Yang terpenting bagi kita adalah kita harus berusaha untuk memahami fikih ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Makanya yang menjadi rujukan banyak ya para ulama adalah para fuqahaul muhadditsin. Ya, seperti Imam Malik, beliau ahli hadis tapi juga beliau seorang ahli fikih. Imam Syafi'i, beliau seorang ahli fikih juga seorang ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau juga seorang ahli hadis dan ahli fikih. Ya. Makanya kata para ulama, siapa yang mengumpulkan dua ini, fikih dan hadis, qawiyat hujjatuhu, hujahnya akan kuat sekali. Makanya penting sekali ya kita untuk mempelajari hadis dan juga untuk memahami fikih hadis, mempelajari usul fikihnya, kaidah fikihnya, sehingga terkumpul kepada kita berbagai macam alat yang kuat sekali untuk memahami agama kita. Iya. Dan imam-imam madhab itu ya rata-rata dari kalangan fuqaha al-muhadditsin. Ya, mereka bukan hanya fuqaha tapi mereka juga ahli hadis. Ya, subhanallah. Ya, seperti juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani, Al-Hafidz siapa Ibnu Katsir rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah, rata-rata mereka adalah para fuqaha tapi mereka juga ahli hadis. Ya. Adapun tentang masalah kalau bertentangan ya tashih atau penilaian suatu hadis yang dilakukan oleh ulama dahulu dengan ulama sekarang, mana yang harus diunggulkan? Sebetulnya ini permasalahan yang tidak ada bedanya dengan pembahasan masalah fikih. Kalau misalnya dulu Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia memegang wanita itu batal misalnya dalam wudu, kemudian ulama belakangan mengkritiknya dan mengatakan tidak batal dan membawakan hadis-hadis, masing-masing membawakan hujah, sama saja. Ya, para ulama dulu mengatakan hadis ini lemah atau sahih, mereka punya hujahnya begini-begini. Datang ulama belakangan mengatakan justru hadis itu dhaif atau misalnya hadis itu ya tidak sahih. Ya, alasannya begini. Datang lagi ulama ya belakangan lagi mengatakan tidak, hadis itu sahih karena ada jalan lain gini. Ya, kenapa bisa terjadi perselisihan dalam menilai suatu hadis? Bisa jadi karena yang pertama ya ulama fulan belum sampai kepadanya suatu jalan, atau sampai tapi dari jalan yang lemah, sementara ulama yang satunya lagi mengetahui ada jalan lain yang sahih. Ya. Atau terkadang bisa jadi perbedaan persepsi dalam menilai seorang perawi. Ulama si fulan menganggap perawi si fulan ini dhaif, tapi ulama yang satu lagi mengatakan tidak, si fulan itu thiqah. Sehingga ya berpengaruh kepada penilaian terhadap hadis. Ya.
Atau juga terkadang perbedaan dalam memberikan definisi. Seperti tadi contohnya tentang masalah ziyadatul thiqah. Kalau seorang perawi periwayatannya bertentangan atau diselisih oleh periwayatan perawi lain, apakah secara mutlak ditolak atau bagaimana? Ya, sehingga kemudian terjadi persepsi lagi, perbedaan pemahaman, sehingga akhirnya vonisnya pun juga berbeda. Ya, yang jelas apabila dua-duanya hujahnya sama-sama kuat dan kokoh, ya kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kita tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Tapi kalau yang satu hujahnya lemah, ya bahkan berusaha nyari-nyari alasan untuk mendhaifkan hadis karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dan kita dari perbuatannya kita bisa mencium bahwa dia memang ngikutin hawa nafsu, maka seperti ini tidak berhak untuk diikuti. Allahu a'lam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sangat bermanfaat sekali beberapa pertanyaan pada kesempatan siang hari ini, dan Masya Allah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Di antaranya pesan singkat yang akan kita bacakan berikut. Assalamualaikum, dari Jarno di Duren Sawit. Ustaz, bolehkah menyampaikan hadis yang kita hafal hanya dengan menyebutkan satu perawi saja dalam kitabnya, misal dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya? Silahkan Ustaz. Yang jelas, ya menyampaikan hadis Nabi SAW dengan menyebutkan salah satu perawi itu tidak apa-apa, dan mengatakan hadisnya dari Bukhari. Ya, kalau dia tahu misalnya hadisnya diriwayatkan oleh selain Bukhari juga yang lain, bisa dikatakan riwayat Bukhari dan lainnya. Dan ini sering juga dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya. Namun yang lebih bagus adalah kita sebutkan perawinya juga, siapa sahabatnya, ya dari Abu Hurairah kah, dari Ibnu Umar kah, dan yang lainnya. Ya, walaupun itu bukan sebagai sebuah syarat, ya, yang jelas yang yang diharuskan adalah menguasai hadis tersebut ketika kita sampaikan, jangan sampai kemudian merubah-rubah maknanya. Ya, kalau sudah berubah maknanya berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya, ikhwatul iman rahimakumullah, masih dari pesan singkat yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, barakallahu fika ya Ustaz. Dosenku bilang hadis wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam dan seterusnya adalah hadis yang munkar katanya Ustaz. Benarkah Ustaz? Syukran. Silakan. Ya akhi, memang di zaman sekarang terutama dari kalangan dosen-dosen di Indonesia, ya, mudah sekali mengkritik suatu hadis hanya karena tidak sesuai dengan akal mereka. Ya, tentang masalah hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, dan telah disepakati oleh para ulama akan kesahihannya yang saya ketahui. Dan sebagai yang pernah saya pelajari juga tentang hadis-hadis itu. Ya, dan baru sekarang saya mendengar ada seorang dosen yang menganggap hadisnya mungkar. Ini jelas untuk mengatakan mungkar ini ya butuh kepada alasan yang jelas. Barangkali antum bisa tanyakan kepada dia alasannya apa. Ya, nanti bisa kirim ke email saya abuyahya@badrussalam.com ya, untuk kemudian kita lihat apakah alasannya bisa diterima atau tidak. Allahu a'lam. Iya, ikhwatul iman rahimakumullah, berikut sudah masuk di line telepon kita dari saudari kita Ibu Emma di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai buku hadis. Menurut Ustaz bagus nggak ini Syarah Mukhtarul Hadis oleh Said Ahmad Al-Hazmi. Terima kasih. Jazakallah khairan. Iya, silakan Ustaz. Maaf, saya belum pernah membaca buku itu, jadi saya nggak tahu Bu ya. Barangkali nanti saya lihat dulu bukunya, atau Ibu misalnya bisa memperlihatkannya, ya. Mungkin nanti saya akan cari di buku, di toko-toko buku juga, ya, buku tentang buku itu. Apakah bagus atau tidak, saya belum bisa berani untuk mengatakan bagus atau tidaknya kalau saya belum melihat dan memeriksanya. Nah, iya, berikutnya akan kita angkat dari SMS yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi hadis keutamaan amal yang disahihkan sebagian ulama dan didoifkan sebagian yang lain, seperti tentang salat tasbih dan yang lainnya? Jazakallah khairan, dari Ummu Ahmad. Silakan Ustaz.
hadis yang diperselisihkan apakah hadis itu dhaif atau hadis sahih. Kewajiban kita adalah kalau kita mampu untuk melihat alasan daripada kedua belah pihak atau dari dua pendapat tersebut, masing-masing pasti punya alasan kenapa hadis itu sahih atau dhaif. Maka kalau kita mampu, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melihatnya, menilainya dan yang lainnya karena keawaman kita yang sangat, ya kita hanya diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Maka ibu tanyalah kepada seorang ustadz yang ibu percayai, yang ibu yakini keilmuannya, untuk kemudian ibu tanyakan kepada dia tentang status hadis tersebut. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, masih di acara kajian ilmiah siang yang pada kesempatan siang hari ini bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala dalam tema kajian kitab Mustalahul Hadits. Dari pertanyaan yang masuk via pesan singkat, kita akan bacakan pesan singkat berikut. Ustadz, apa yang dimaksud dengan tahqiq, ta'liq dan takhrij? Silahkan Ustaz. Tahqiq adalah dari kata-kata haqqaqa yuhaqqiqu, artinya meneliti dengan sungguh-sungguh dan memisahkan antara yang benar dan tidaknya, dan mentarjih kalau terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Itu namanya tahqiq. Dan tahqiq juga terkadang terhadap makhtutat, yaitu berupa manuskrip yang kemudian diperiksa mana kesalahan dan tidak kesalahannya dalam manuskrip tersebut, dengan dibandingkan dengan beberapa manuskrip yang ada, kemudian dikeluarkan ditakhrij hadis-hadisnya, jadi disebutkan pula siapa ulamanya, di kitab mana dan yang lainnya. Adapun ta'liq adalah pemberian komentar, biasanya komentar catatan-catatan kecil saja terhadap misalnya ta'liq Syekh Utsaimin rahimahullah terhadap kitab Siyasah Syariah. Artinya Syekh Utsaimin memberikan komentar-komentar tapi tidak panjang, bukan seperti syarah. Ini ada satu lagi apa? Takhrij. Kalau takhrij adalah yaitu menisbatkan hadis kepada para ulama-ulama yang meriwayatkannya dalam kitab-kitab hadis, lalu kemudian memeriksa jalan-jalannya dan status perawi-perawinya, yang kemudian dihukumi apakah hadis itu sahih atau dhaif. Itu namanya takhrij. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk di line telepon kita dari ibu kita Umirati. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya pernah dengar di radio swasta gitu, apa benar ada ulama-ulama dari Saudi Arabia yang mengeluarkan hadis-hadis palsu untuk menunjang kerajaan Saudi Arabia? Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan ini masih global ya, karena hadis-hadis palsu yang dianggap palsu itu seperti apa dulu? Kalau ibu misalnya mencatat hadisnya, atau si ustadz tersebut menyebutkan hadisnya ini, terus si ustadz tersebut mengatakan hadis ini palsu karena alasannya gini secara ilmiah gitu ya, mungkin bisa kita lihat. Tapi kalau cuma klaim doang, awas, ada hati-hati, ada ulama dari Saudi gini suka bawa-bawa hadis palsu untuk ini, semua orang juga bisa untuk menuduh orang lain, gampang saja. Kenapa tidak? Setiap anak kecil juga mampu untuk mengatakan awas itu para ustadz yang berada di sana suka gini bawakan hadis palsu. Semua orang bisa seperti itu. Kalau cuma menuduh, kalau cuma mengklaim, itu bukan ilmiah dan bukan ilmu. Maka ibu cuma sebatas mendengar seperti itu juga tidak boleh kita langsung percaya begitu saja sampai dia membawakan bukti-bukti ilmiah dan disebutkan secara ilmiah memang bahwa hadis itu palsu. Siapa yang menyebutkannya dari kalangan ulama? Karena tidak semuanya barangkali. Nah ini terkadang ucapan-ucapan seperti ini digunakan untuk supaya orang-orang lari dari ilmu. Orang-orang lari dari sesuatu yang disebut dengan doktrin. Kita dalam agama Islam
Ya, tidak dibenarkan kita untuk sebatas doktrin tanpa ya riset ilmiah. Kalau dalam masalah dunia saja, ya kedokteran dan yang lainnya melakukan riset-riset ilmiah, membawakan bukti-bukti secara ilmiah. Ya apalagi dalam masalah ilmu agama. Ya ilmu hadis. Ilmu hadis itu adalah ilmu yang betul-betul memperhatikan tentang masalah ya seperti ini. Ya, apakah dia sudah melakukan riset ilmiah tentang kepalsuan hadis itu, ataukah hadisnya betul-betul dhaif atau bagaimana? Kalau cuma sebatas mengklaim atau menuduh, semua orang bisa. Nah, iya, baik. Berikutnya masuk ke pertanyaan via line telepon kami dari Abu Yahya di Bekasi. Silakan Abu Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak Abu Hawa dari Bekasi. Ustaz. Oh iya, Abu Hawa. Silakan Abu Hawa. Anak mau nanya perihal tentang wujud Ustaz, yang waktu anak dengar dari kajian Ustaz yang di berapa lalu tentang wujud itu Ustaz. Apa bedanya dengan ketika kita memaparkan satu hadis bahwa kita tuh bahasa kita tuh yang paling sahih Ustaz. Iya. Ujub itu berbangga dengan kelebihan yang kita miliki. Kalau ternyata kelebihan itu ada pada diri kita, kemudian kita berbangga, ini sebuah kesalahan dan pintu dari pintu kesombongan. Tapi kalau yang kelebihan itu tidak ada, maka termasuk sabda Rasulullah, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bisawbi zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya seperti memakai dua pakaian kebohongan, kedustaan. Ya. Kalau ternyata dia setelah meneliti suatu hadis dan dia menyatakan hadis ini sahih dan dia membelanya, itu bukan ujub namanya. Ya, jangan kita kemudian ketika mendengar seseorang yang dia telah berusaha untuk menilai suatu hadis dan ternyata hadis itu menurut dia sahih, disebutkan dengan dalil-dalilnya secara ilmiah, ya. Kemudian kita katakan, ini ustadz, dia merasa paling sahih sendiri. Nah, ini suudzonnya kita kepada dia, ini tidak boleh. Itu memang sudah tugas para ulama, itu adalah tugas para ahli ilmu untuk menjelaskan kepada manusia sesuai dengan yang sampai kepada mereka ilmunya. Makanya kalau kita lihat setiap ulama pasti akan menjelaskan sesuai yang menurut mereka pandang rajih. Ya, hampir semua ulama pasti dia akan membawakan atau menyampaikan sesuatu pendapat yang dia pandang rajih dengan bukti-buktinya yang secara ilmiah. Tentunya bukan berarti mereka ini ulama merasa benar sendirilah, subhanallah. Justru kewajiban kita adalah mencari kebenaran itu. Kalau jelas misalnya tegas itu benar, berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan didukung dengan bukti-bukti dan riset yang sangat ilmiah, hadis-hadis yang sahih, maka merasa benar dalam keadaan seperti itu diperbolehkan. Yang salah adalah merasa benar dalam keadaan dia tidak punya bukti yang kuat. Nah, iya, ikhwatul iman rahimakumullah. Berikut ada telepon masuk dari ibu kita di Purwakarta. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa tadi, Bu? Bu Srianto. Bu Srianto, silakan, Bu. Iya, aku tuh punya buku himpunan hadis lemah dan palsu, karangannya oleh Yazid Kasim Koho tahun 2003, itunya penerbitnya PT Bina Ilmu. Yang ditanyakan, hadis ini apakah hanya sebagai kita baca aja atau nanti ada komplain apa bagaimana gitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya, Bu. Hadis buku itu juga saya belum baca, Ibu ya. Saya tidak punya buku itu sehingga saya tidak bisa menilai apakah betul semua hadis-hadis dalam buku tersebut termasuk hadis-hadis yang palsu atau dhaif atau bagaimana. Ya. Allahu a'lam. Iya. Berikut pertanyaan dari pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana penggunaan dari hadis-hadis dhaif maupun maudhu' tentang kabar sifat-sifat neraka misalnya, apakah diperbolehkan? Syukron, katanya. Silakan. Para ulama bersepakat bahwa dalam masalah akidah dan hukum, hadis-hadis yang dhaif walaupun ringan tidak boleh diamalkan dan apalagi diyakini. Ini dengan ijma' para ulama hadis seluruhnya. Bahwa dalam masalah akidah dan hukum, hadis-hadis yang lemah apalagi palsu, walaupun lemahnya ringan, itu tidak boleh dipakai.
Yang terjadi ikhtilafnya adalah kalau dalam masalah fadilah amal. Ya, itu pun juga kata Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab, ya, disyaratkan mereka yang mengatakan boleh mengamalkan hadis yang lemah dalam fadilah amal. Yang pertama, dhaifnya tidak boleh sangat dhaif, lemahnya ringan. Yang kedua, tidak boleh diyakini sebagai sunnah, hanya sebatas kehati-hatian. Yang ketiga, yaitu tidak boleh dimasyhurkan kepada manusia, ya, tapi hanya sebatas untuk dirinya sendiri. Namun yang sahih, yang rajih, bahwa hadis yang lemah dalam masalah fadilah amal, walaupun sangat lemah, tetap tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena hadis yang lemah itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah itu kesepakatan para uqala, ya, bahwasannya tidak boleh kita mengamalkan sesuatu berdasarkan dugaan kita yang lemah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dhann, ya, dugaan-dugaan lemah. Ya, karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah sedusta-dusta perkataan, kata Rasulullah SAW. Nah, iya. Baiklah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita kembali akan angkat telepon yang masuk pada kesempatan siang hari ini dari Abu Arif di Karawang. Abu Arif? Ya. Silakan. Ustaz. Iya, silakan, Pak. Ana mau tanya nih, Pak Ustaz, lebih baik menisbatkan salafi apa lebih baik menisbatkan ahlu sunnah wal jamaah, Ustaz? Ya, pertanyaannya sudah mulai melebar, ya. Iya, baik. Salafi adalah nisbat kepada salaf, yaitu generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah ya, generasiku, kemudian setelahnya, ya, sebaik-baiknya manusia. Ahlussunnah wal jamaah adalah mereka, yaitu para sahabat dan tabi'in, sebagai dikatakan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, bahwa mereka lah Ahlussunnah. Ya, maka orang yang mengikuti sahabat, dan sahabat itu salaf, disebut dengan generasi terdahulu. Maka sebetulnya salafi dengan Ahlussunnah itu sama. Ya, nama lain dari Ahlussunnah ya salafi, nama lain dari salafi Ahlussunnah. Akan tetapi bukan hanya sebatas, ya, mengaku-ngaku. Kalau ternyata keyakinan dan akidahnya jauh daripada keyakinan para sahabat, tidak disebut Ahlussunnah, tidak juga disebut salafi, walaupun dia mengaku bahwa dirinya Ahlussunnah atau salafi. Ya, tentunya, ya, kita melihat juga dari sisi keadaan masyarakat yang ada di negeri kita. Kalau ternyata misalnya nama salafi itu tercoreng atau buruk di tempat kita, akibat daripada orang-orang yang suka ngebom itu, ya, ngaku-ngaku salafi misalnya, tidak mengapa kita mengatakan saya Ahlussunnah wal jamaah, karena itu yang populer di masyarakat kita. Iya, saya kira cukup ya sampai di sini. Masih ada satu lagi, silakan. Iya, ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Lela yang sudah masuk pada kesempatan siang hari ini untuk terakhir kalinya dari Jatimulya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya, Pak Ustaz. Saya kan sedang belajar nyunah, Pak Ustaz, ya. Terus saya tuh mengaji, di ustadznya juga nyunah, tapi ustaz di masjid itu tidak pakai tabir atau pakai hijab gitu, Pak Ustaz. Itu gimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, afwan, silakan. Barangkali itu ijtihad dari ustadz itu, ya. Pengajiannya nggak usah pakai hijab lah, iya. Akan tetapi saya memandang kurang bagus. Kenapa? Yang pertama, pasti yang namanya tidak pakai hijab, ustadz tidak akan lepas dari memandang ibu-ibu, dan ibu-ibu pun akan memandang ustadz. Sementara melihat wanita yang bukan mahram itu termasuk dosa. Ya, tidak mungkin tidak. Pasti, iya. Kalau dikatakan, oh enggak kok, saya nunduk aja, enggak ngelihat siapa-siapa, ya udah, kalau nunduk aja, buat apa kalau begitu? Bikinkan aja hijab sekalian. Ya, daripada nunduk terus capek. Ya, kalau ngeliatin ibu-ibu satu-satu, apalagi ibunya menor-menor, ya pakai lipstick dan yang lainnya, ya mengotori mata jadinya. Ya, atau istilahnya di Indonesia cuci mata gitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini berbahaya dan ini bisa menimbulkan fitnah. Ya. Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.